Kalau anak kita sudah gadis tidak pakai jilbab, bisa dibayangkan bagaimana sengsaranya bapak nanti dikubur. Kalau sampai sekarang anak kita tidak tahu ngaji, asam tidak tahu ke masjid, bisa dibayangkan bagaimana seksanya kita dikubur nanti. Tapi kalau sekarang anak kita masih SD sudah tutup jilbab, sudah tutup aurat. Anak kita malam Jumat semua kumpul di rumah baca Yasin sama-sama. Anak kita Ramadan berjamaah di masjid, harapan itu Pak, bapak sudah kaya insya Allah dikubur. Demi Allah, ibu bapak wafat, anak sejak pengangguran, Allah tidak persoalkan. Ibu bapak meninggal, anak tidak punya kerja, Allah tidak marah. Tapi ketika anak bapak tidak pakai jilbab, anak bapak tidak tahu sholat, anak bapak tidak tahu rasa malu jadi anggota DPR tapi koruptor, maka bapaknya dicari. Mana bapaknya ini? Mana orang tuanya? Kok bisa anaknya seperti ini? Hati-hati Pak. Bapak tidak usah cemas soal masa depan anak. Yang perlu bapak ibu khawatirkan adalah anak kita wafat tidak tahu sholat. Di kuburan tidak sama bahasa atas sama malaikat. Bukan mati lampunya 1 bulan, selama-lamanya ditindis di tanah. Tidak ada lagi orang mengingat kita. Apa yang kita harapkan doanya umat Islam ketika Jumat? Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat. Temanmu yang kau sibuk berwhatsapp di grupmu, coba lihat sendiri. Kalau ada orang meninggal teman tak, mendoakan saja dan ketika doa dia malas. Nah kopi pasti itu Al-Fatihah. Coba lihat. Ini yang kau tunggu. Maka jangan anggap remeh persiapan untuk akhirat. Allah tidak menunggu kita siap menghadapi kematian, tapi kita yang harus siap menghadapi kematian. Kalau ada orang tua tak tinggal sama kita, itu pintu surga paling gampang masuk. Biar sholat tak biasa-biasa ji. Tidak pernah jadi puasa Senin Kamis. Tahajud pun jarang. Tapi kita muliakan orang tua yang ada kita pelihara di rumah. Itu pintu masuk surga paling gampang. Maka kalau ada orang tua tak di rumah, rewel kodong karena mulai ini tua, mulai ini pikun-pikun, itu Allah tersenyum lihat kamu. Allah kasih kau pintu surga. Tidak semua anak dikasih umur panjang orang tuanya diurus. Tidak usah kau bolak-balik pergi umroh kalau kau kurang ngajar sama ibumu. Mau sekali saya umroh Ustaz, mau sekali saya haji, tapi tidak ada uangku, tapi ada orang tuaku di rumah. Itu orang tuamu kau urus. Allah kasih kau itu semua yang kau mau. Tapi ketika orang tua kau teteskan air matanya, dia menangis dalam kamar karena istrimu marah-marah sama dia, demi Allah kau tidak akan dapat pintu surga. Adik-adik, tidak penting kau sekolah ke luar negeri, tidak penting kau kursus kiri kanan. Kalau kau mau sukses, muliakan orang tuamu. Allah akan mudahkan apa yang kamu mau. Kalau sudah rezekimu, biar siapa yang menghalangi, pasti dapat. Sebaliknya, kalau bukan rezekimu, tidak akan kau dapat. Meskipun berusaha, kaki, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Gak mungkin. Dan ingat, rezeki itu bukanlah yang banyak. Rezeki itu menurut agama kita, rezeki adalah pemberian Allah yang bisa kau nikmati. Itu rezeki. Quran, ya. Ini kulit kambing, ya. Setelah menjadi pembungkus Quran, setiap diambil dicium, simpan dicium. Padahal ini kulit kambing. Dia menjadi mulia karena temannya Al-Quran. Tapi dia salah pilih. Kalau dia ketemu drum, dicukul tiap hari. Iya. Dia menjadi beduk. Betul. Nah, jadi kalau kulit kambing ketemu Quran, dia menjadi mulia karena temannya mulia. Kulit kambing ketemu drum, jadi beduk. Tiap saat dipukuli. Jadi teman bisa menyelamatkan kita dan juga bisa menghancurkan. Semua tidak ada menghadapi istri, tapi tidak sholat, semua kebaikan-kebaikan itu tidak ada gunanya. Puncak kemaksiatan kita kepada Allah adalah melelehkan sholat. Dan puncak penghambaan kita kepada Allah adalah sholat. Apa alasan kita tidak mau sholat? Ada orang biasa bilang, gak penting sholat, yang penting hatimu. Kalau ada yang bilang begitu, tanya siapa nabinya. Nabi Muhammad paling bersih hatinya. Nabi Muhammad paling baik akhlaknya. Beliau tetap sujud beribadah kepada Allah. Saya sakit Ustaz. Ada kala sakitnya Nabi Ayub alaihissalam. Seluruh anggota tubuhnya dimakan ulat, tapi beliau tetap beribadah kepada Allah. Saya kaya Ustaz. Adakah kala kayanya Nabi Sulaiman alaihissalam yang pekarangan rumahnya satu diantaranya adalah kerikil-kerikil emas, tapi beliau tetap sujud beribadah. Ada sini suka selingkuh? Banyak. Dengar baik-baik yang suka selingkuh ya. Ada buku saya baca baru-baru, bukan selingkuh judul anunya, tapi maknanya sama. Siapa yang melakukan selingkuh, itu satu kali hancur amalnya 40 tahun. 40. Nah dia 2 kali 1 bulan pergi Makassar selingkuh. 80 tahun mati kok, 70 tahun. Sosok kok 10 tahun. Masih ada utang dosamu 10 tahun. Yang kedua yang paling banyak kita lalaikan ketika wudhu, apa? Membasuh kaki. Anak-anak ini, biasa anak SMA, anak SMP buru-buru. Apalagi kalau rakaat ketiga nih, habis. Lewat. Tenang kok saja, kan bisa masbuk.
Bisa kok masbuk. Meskipun sudah rakaat keempat, at-tahiyyat itu imam, selama dia belum sholat, belum salam, berjamaah juga namanya itu. Dapat kok pahala 27. Jadi tidak usah kau buru-buru, tidak usah lari-lari. Pas kau lari, begitu sampai pasti kau tidak konsentrasi. Poso. Nah, maka tidak usah lari. Tidak usah lari, santai saja. Kenapa? Selama imamnya tidak salam, belum salam, masih kau dapat pahala berjamaah. Pasti mandi kalau pagi toh? Nah, jadikan kebiasaan setiap selesai mandi langsung kau wudu. Kalau kau dalam keadaan wudu, janji Allah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang selalu dalam keadaan suci. Kalau Allah sudah cinta sama kamu, maka Allah titipkan hati yang selalu tenang. Saya ini contohnya. Kakak saya, jarang saya doakan. Nah minta doakan KD. Itu pun kalau saya ingat. Tapi siapa yang selalu saya doakan di sujud terakhir saya setiap sholat? 5 waktu saya selalu sujud. Saya di ujung sujud saya selalu berdoa, Allahumma ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan saya merasa almarhum Abdul Latif termasuk bahagia di kubur. Kenapa? Karena saya setiap sujud bukan diriku kudoakan tapi bapakku. Namobi bapakku bukan kontraktor. Meskipun bapak saya tidak tahu bahasa Indonesia, meskipun bapak saya tidak ada sekolahnya, tapi insya Allah bahagia di kubur karena anaknya selalu doakan. Nih, bapak-bapak kalau mati ki, mau ki lihat bagaimana nasib tak dikubur? Lihat anakmu sekarang, lihat anakmu. Semua kita laki-laki mau kasih kau perhiasan yang hebat, tapi rezeki terbatas. Kau jadi perampok suamimu, dan pada akhirnya masuk penjara. Enggak kan? Siapa yang enggak kenal almarhum Baharudin Lopa? Menjadi legend. Kenapa? Karena istrinya juga bersahaja hidupnya. Jadi laki-laki, ini saudara-saudaraku yang jadi jaksa, itu penentunya baik sifatnya istrinya. Karena kadang-kali kami laki-laki rela melakukan apa saja, yang penting istri senang di rumah. Ya Allah, berikan saya kekayaan. Allah Maha Pengasih. Ya Allah, berikan saya kekayaan. Allah Maha Kaya, bukan kaya, Maha Kaya. Ya Allah, ampuni saya. Allah Maha Pengampun. Ya Allah, sehatkan saya. Allah Maha Penyempurna kesehatan. Cuma kan kita tidak datang. Datang kita doa. Doa tidak cukup tanpa disertai dengan yang Allah inginkan. Apalagi kalau berdoa jadi di status. Ya Allah, sembuhkan suamiku. Sibuk nih tuh Tuhan mau baca Facebook nu. Sudah mau berdoa Ustaz. Betul kau berdoa, tapi tidak maksimal. Gaji jadi polisi 5 juta. 2 anak. Cicilan motor. Cicilan rumah. 5 juta. Mana bisa cukup zaman sekarang. Tapi alhamdulillah karena hebatnya itu perempuan. Dia bisa atur itu 5 juta untuk hidup 1 bulan. Pernah lihat orang ada kawat di giginya? Pernah? Ada juga bapak-bapak polisi saya lihat ada kawat giginya. Pernah lihat? Pernah lihat? Ada toh? Ada. Ya kalau niatnya untuk memperbaiki itu boleh halal. Tapi kalau niatnya hedon supaya dibilang Bu, pernah lihat? Pernah toh? Saya lagi mengajar. Tiba-tiba saya lihat ada anak mahasiswa cewek ada kawat di giginya. Kaget saya karena biasanya yang dikawat di kampung saya pagar. Ini giginya dia kawat, Pak. Saya tanya, Dek, apa namanya itu di gigimu? Dia bilang, Ustaz, ini namanya behel. Oh, mahal itu, Dek. 30 juta. Masya Allah. 1 kali umroh, Pak, dia simpan di giginya. Pernah lihat orang ada kawat? Oh, usut punya usut. Ternyata perempuan memang paling sering lalai dalam sholat. Kapan Ustaz? 1. Selesai haid. Tuh kalau iman tidak baik, bisa haidnya 4 hari, dia tambah bonus 2 hari. Ada pernah ibu-ibu tanya saya, Ustaz, kenapa itu suamiku tidak betah di rumah? Saya kasih saja cerita. Bu, ada juga orang perempuan suka ngomel. Akhirnya suaminya, suatu ketika, dia bawalah istrinya pergi beli emas. Selesai dibeli emas, senang betul istrinya. Senang betul istrinya. Lalu dibawalah ke pinggir sumur. Lalu di tepi sumur dia bilang suaminya, Dek, coba kau lihat itu sumur, masih ada air enggak? Begitu dia didorong suaminya masuk. Rasai kau ngomel silakan di situ. Dalamnya ini sumur 14 meter. Lalu suaminya ngerokok-rokok di pinggir sumur. Tiba-tiba ada makhluk besar tinggi gemuk naik. Kaget suaminya. Siapa kamu? Saya iblis jin penunggu sumur ini. Saya sudah 400 tahun dalam sumur ini. Ada perempuan ngomel terus di dalam. Enggak betah saya.
mengapa suami tidak betah di rumah? Nah, ini saja jin 400 tahun. Baru saja dalam sumur lari dia. Pantas kalau suami tidak betah di rumah karena ibu selalu ngomel.